Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa khataman nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله لا إله. وقال الله تعالى في آيات الأخرى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه صديقا نبيا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, insyaallah atas pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum muslimin, terlebih kita yang ada dan diberikan kenikmatan Allah, akan diberikan sebuah pembelajaran yang luar biasa kembali, terlebih lagi saudara-saudara kita para duyufur rahman. Mereka sedang melaksanakan satu puncak kesempurnaan dari arkanul Islam, yang insyaallah mudah-mudahan saudara-saudara kita menjadi haji yang mabrur dan mabrurullah insyaallah. Perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam atas kehidupan yang senantiasa memberikan pesan dan pelajaran yang luar biasa bagi kita, sehingga itu terjadi sudah berpuluh-puluh abad yang lalu. Akan tetapi nilai-nilai pembelajaran dan nilai-nilai pelajaran tidak akan pernah surut dan hilang. Terlebih bagi kita sebagai orang mukmin, orang yang meyakini, orang yang punya keyakinan bahwa perjalanan kehidupan seorang nabi itu menjadi sebuah bekal, itu menjadi sebuah standar, bahkan sebagai tazkirah bagi kita semua. Terlebih bagi khususnya dalam tataran hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Baik dia menjadi seorang sosok, seorang ayah atau seorang suami, seorang istri atau ibu, seorang anak atau jadi seorang generasi muda. Dan ketika kita mengkaji, kita tidak akan pernah kehilangan atau tidak akan pernah tidak menemukan pembelajaran yang luar biasa. Sehingga hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran yang khatib bacakan tadi. Qad kanat lakum uswatun hasanah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina amanu. Jadi di antara para nabi yang 25 itu kan, yang disampaikan atau diperjalankan perjalanan kehidupannya, itu hanya 2 nabi yang oleh Allah diberikan gelar uswatun hasanah. Pertama adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyampaikan bahwa itu memberikan sebuah penjelasan penekanan sungguh luar biasanya yang diperjalankan atau yang dilalui oleh Nabi tersebut. Nama asyarul muslimin jamaah rahmatullah, apa yang dihadapi, yang dilakukan oleh Abdullah Ibrahim alaihissalam
secara proses kisahnya kita mampu bersama. Betapa luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa sih pelajaran atau pesan yang bisa kita ambil dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Paling tidak yang pertama dan utama yang bisa kita ambil, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita bagaimana beliau mengajarkan tentang tasbihul imannya, tentang pengokohan sebuah nilai keimanan di dalam kehidupan. Begitu kritis dia menghadapi kondisi dan situasi saat itu. Dia tidak mudah untuk terpengaruh oleh keadaan atau budaya yang berkembang. Dia istiqomah dengan jati dirinya sebagai seorang mukmin yang punya keyakinan. Sekalipun yang harus dihadapinya adalah ayah dan pemimpinnya, raja. Apa yang Allah sampaikan dalam pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah hal yang tidak rasional, perlakuan atau perilaku yang mereka adalah menyembah berhala, mengeluhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan, disampaikan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Atattakhiduna asnaman alihah." Kata Nabi Ibrahim, apakah pantas kau menjadikan berhala ini menjadi Tuhan? Inni arauka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dengan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ini betapa mengajarkan kepada kita nilai sebuah keimanan adalah sesuatu yang abstrak, memang susah. Akan tetapi bisa dinyatakan dalam sikap perilakunya yang dia tidak mau mencampur adukan. Demi kepentingan apapun yang dilakukannya, tetap keimanan bagi dirinya adalah menjadi sebuah gaya tersendiri. Kita ambil sebuah contoh. Ketika seseorang yang berusaha, dia berjual beli. Ketika jual beli itu ada sebuah nilai ketiga ketidakjujuran, itulah harga keimanan. Karena keimanan itu melahirkan sebuah kejujuran. Keimanan itu melahirkan sebuah tanggung jawab. Keimanan itu melahirkan loyalitas. Dan keimanan itu melahirkan sebuah sikap dia tidak mau mencampur baurkan. Makanya sekali lagi, mulai ini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, jangan sampai pergelutan kita ketika kita mencari keduniaan dan kebutuhan kita dalam kehidupan dunia itu dalam menghancurkan nilai-nilai keimanan. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah. Kasus yang terawal yang kita baca, bagaimana terjadinya seorang istri membakar suaminya, padahal sama-sama dalam namanya pekerjaan yang sama dengan gaji sama, ya. Sehingga itu menjadi satu bahan diskusi, apa sebenarnya tidak. Orang menyesal setelah terjadi, betul, tapi karena kontrol moral dalam keimanannya itu lost control, itu menjadi terjadi. Kenapa? Disinilah bahwa sekali lagi tarbiyah keimanan bagi diri kita itu sangat dibutuhkan. Makanya Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat kepada para sahabat ketika berkumpul, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian. Saya yakin, punya keyakinan, kita yakin semuanya, oknum-oknum yang melakukan korupsi dalam tataran bangsa dan negara kita, mereka bukan tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Tahu itu hukumnya, bahkan mereka mungkin bagian dari orang yang memberikan dukungan untuk terciptanya hukum itu sendiri. Terlebih dengan maaf dalam tanda kutip, mereka pendidikannya bukan orang-orang yang tinggi kan. Sekali lagi disinilah pembicaraannya, bahwa keimanan itu tidak bisa kita anggap sepele dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mengantarkan orang untuk bisa bersikap jujur. Keimanan untuk mengantarkan orang untuk bersikap sikap, dia bisa memisahkan diri mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil. Memang kita tidak bisa namanya keluar dari kebutuhan hawa nafsu kita.
Tapi jati diri seorang muslim, seorang mukmin yang yakin kepada Allah bahwa apa yang dilakukannya akan diminta pertanggungjawabannya, itu yang menjadi kontrol moral bagi dirinya. Ya, jadi keimanan itu bisa melebihi jatah atau bisa melebihi titipan-titipan yang dilakukan. Bukan sebuah namanya berita yang bisa kita tutupi lagi. Betapa namanya tuh ketika kita mencoba bangsa kita melalui para kebijakan-kebijakan itu melakukan pemberantasan korupsi dan nepotisme segala, tapi kenapa semakin muncul semakin banyak? Kan ranahnya di dalam hati ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Saya sering menyampaikan apa yang pernah terjadi ketika Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pemuda pengembala. Ada cerita minta ditawari bahwa gembala itu akan dibeli dengan harga 5 kali lipat. Tapi kan orang sudah memugah, dia tidak mau bertahan. Ya Tuhan, ini bukan milik saya, ini milik majikan saya. Saya hanya tukang untuk namanya itu mengembalakan, saya hanya bekerja. Udahlah, kata Umar, sekarang kan yang ada hanya kita dengan kamu berdua. Apa yang terjadi pemuda itu? Betul. Terus yang jadi masalah apa, kata Umar bin Khattab? Fa'ainallah. Di mana Allah kalau seperti itu? Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Pemuda itu menjawab fa'ainallah bukan karena dia orang Arab sehingga fasih bahasa Arabnya, tapi hatinya yang dia kuat menyadari Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu nazara ilayya, itu yang menjadikan dia komitmen. Sekalipun diberi, mau dihargakan 10 kali lipat, dia tidak mau. Kenapa? Imannya sudah membentuk sikap loyalitas yang sangat tinggi, sifat komitmen dan jujur. Dia tidak mau mengkhianati kepada orang-orang yang memberikan amanahnya. Ini boleh jadi mungkin ketika orang lain mendengar itu kan dulu, betul, itu dulu. Tapi apakah pendidikan tarbiyah yang diterima oleh Rasulullah, oleh Umar bin Khattab dan oleh pemuda itu dasarnya sama dengan kita saat ini enggak? Rujukannya kan sama, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Berarti yang bedanya apa? Yang bedanya adalah kesiapan untuk menerima, qabilul taghyir, kesiapan untuk menerima dan untuk merubah, seperti yang dicontohkan di dalam perjalanan hidup. Nah, itu pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa komitmennya sangat tinggi. Dia tidak mau mengikuti, sekalipun ayahnya sendiri adalah sebagai orang yang membuat patung. Bahkan dalam dialog yang lain itu katakan, wahai ayah, kenapa kaumnya itu tidak menyembah ayah saja? Emang kenapa? Kan patung tidak bisa melihat, patung tidak bisa mendengar, patung itu diam, tidak bisa apa-apa. Ayah itu kan bisa bergerak, ayah itu bisa mendengar, bisa beraktivitas. Jadi kan sesuatu yang biasa kan. Nah, ini boleh jadi memang betul dulu itulah kemusyrikan di dalam bentuk penyembahan langsung kepada benda-benda tertentu. Tapi para ulama, terlebih kalau kita membuka ensiklopedia hukum Islam, ternyata yang betul kemusyrikan bukan hanya seperti itu. Ketika kita meyakini ada yang mengatur dan kita menggantungkan kepada selain Allah dalam pengaturan kehidupan, itulah namanya tanda-tanda orang sudah menyerempet kepada sebuah kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kita bisa mengambil sebuah pembelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bagaimana dia mewujudkan sikap hidup kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pengabdian punya dia kepada Allah sebagai seorang nabi. Kan orang-orang rasional akan bertanya, itu kan nabi dibimbing. Nabi itu memang dibimbing sebagai apa? Sebagai prototipe. Seperti inilah kehidupan yang seharusnya dilalui oleh orang yang menyatakan dirinya iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau kehidupan tidak ada prototipe atau tidak diterjemahkan oleh para nabi atau Rasul Allah, lalu kita tidak bisa menerjemahkan dengan akal atau dengan keilmuan kita. Makanya salah satu fungsi dari bi'tsatur rasul itu sebagai pembimbing, dimunculkannya, diutusnya nabi dan rasul memberikan bimbingan kepada kita seperti ini pola kehidupan yang harusnya dilakukan. Maka Nabiullah Ibrahim salam itu luar biasa.
menyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah mencari gambaran ketika melihat penciptaan dan munculnya bulan, bintang dan matahari, akhirnya dia serahkan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Jadi lagi-lagi hasil dari komitmen keimanan yang tinggi memunculkan sikap yang dia totalitas untuk mengabdikan kehidupannya untuk Allah. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita tafakur sedikit, paling tidak satu jawaban. Ada nggak yang di dalam diri kita dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai hari ini itu adalah bukan pemberian Allah? Mari kita cari kalau ada. Kita bisa mendengar, mulut bisa berbicara, kaki bisa berjalan, lisan bisa merasa, mata bisa mengedip. Itu semua Allah yang memberikan kepada kita, bukan milik kita. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika kita menjadi orang yang paham akan ilmu semakin tinggi, itu siapa yang memahamkan kita tentang ilmu A, B, dan C sampai Z-nya? Itu adalah Allah. Jadi kehidupan kita khususnya sebagai seorang mukmin tidak akan pernah bisa keluar dari kebersamaan Allah di dalam diri kita. Maka layaknya, seyogianya menjadi sebuah kepastian bahwa kita itu mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan pada saat saya mengucapkan ayat itu Allah yang memberikan kepintaran kepada kita untuk bisa membaca ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang sebenarnya bisa membaca tapi tidak mau membaca. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, apa yang diambil atau yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Itulah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dia berani menghadap, dia berani memberikan pengorbanan sebagai satu puncak keimanannya kepada Allah, sebagai satu wujud kecintaannya kepada Allah dan perjuangannya di dalam kehidupannya, yaitu dengan dia mengorbankan Nabiullah Ismail alaihissalam ya, sebagai sebuah ujian keimanan yang sangat tinggi. Dan ini bisa dikatakan bagaimana kita mampu mengorbankan yang kita cintai. Jadi jangan sampai yang memberikan pelajaran anak keturunan kita, jadikanlah Ismail yang memang mereka sanggup berkiprah untuk agamanya, untuk dirinya, untuk kehidupannya dunia dan akhirat. Karena ketika seorang sudah mengenal bermakrifat kepada Allah, orang sudah bermakrifat kepada Rasul, orang sudah bermakrifat kepada agama, maka dia tidak akan pernah dipusingkan atau tidak pernah namanya itu dia merasa disulitkan atau khawatir dengan kehidupan dunia. Karena dunia Allah sudah memberikannya. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kamu dan mereka. Jadi setiap rezeki Allah sudah menentukan bagaimana kita bersikap ikhtiar memaksimalkan diri. Nah, dan yang terakhir jamaah rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana dia siap menghadapi resiko di dalam menegakkan kebenaran. Sekalipun dia akhirnya harus dibakar hidup-hidup, dia tidak takut. Kenapa? Karena yang disampaikan adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sini, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, betapa komitmen yang luar biasa, sehingga ketika dia menghancurkan berhala-berhalanya dan ditangkap oleh Raja Namrud pada saat itu lalu dibakar, Allah memberikan pertolongan. Ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Itu mudah-mudahan itu membukakan ya artinya pemikiran kita, perjalanan kehidupan kita, bahwa sekali lagi kita hidup tidak akan bisa menentukan oleh diri kita sendiri bagaimana saya. Ya, tidak ada. Terbayang kalau orang muslim punya satu pandangan hidup mah kumaha saya, terbayang apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat ini. Artinya lepas dari tata aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terjadi kekacauan. Mari kita lihat alam ini, betapa Allah memberikan, mengajarkan mulai alam semesta, bumi, siang dan malam, air, langit dan bumi, terus awan. Mereka itu berjalan sesuai dengan aturan dan diatur oleh Allah. Mereka tunduk. Betapa indahnya pada saat kita melihat,
Bayang kalau misalkan langit dan bumi mereka masing-masing ya, malam pengen menjadi siang, siang menjadi malam gitu, angin bertiup seenak dan tidak, itu mencontohkan, maka itu bagian dari tasbih mereka. Subhanallahi ma bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itulah tasbih mereka, tunduk mereka kepada Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Pada apa yang kini bertahap berbaik kepada kita sama-sama menundukkan hati dan pikiran kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan terkhusus saudara-saudara kita yang diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji mereka dalam menjadi haji-haji yang mabrur dan mabrurullah, dan mudah-mudahan manasik haji mereka memberikan sebuah hikmah menjadi agent of change bagi dirinya paling tidak dan berikan kontribusi bagi umatnya. Dan mudah-mudahan terbukakan perjalanan perjuangan para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan kita pun tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa menutup perjalanan sejarah mereka, karena Islam mengajarkan Faqsusil qasas la'allakum tuflihun. Bacalah kisah-kisah mereka agar kita bisa memenangkan kehidupan. Itu mudah-mudahan Allah mengampuni atas segala kehilapan dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita tetapkan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila waj'alna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahlakal kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'al a'da'i. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ansurhum ikhwanana fi Palestin wa fi Rabah. Allahumma ftah abwab al-fath abwab al-sabr abwab al-barakah abwab masjid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.